warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Sesi kali ini masih dengan saya Putri Priyatin dari SMK 6 Jakarta akan membahas materi tentang transaksi bisnis perusahaan. Ya, materi ini merupakan salah satu materi yang terdapat di mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10. Oke. Materi ini merupakan turunan dari kompetensi dasar, yaitu nomor 3.7, bunyinya memahami transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, ini dari kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian ada juga kompetensi dasar secara keterampilan, yaitu bunyinya mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dari kompetensi dasar ini saya turunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya, di mana tujuan pembelajaran ini juga berangkatnya dari IPK, ya, IPK yang sudah dirumuskan di silabus pelajaran akuntansi dasar. Nah, tujuan pembelajaran ini mencakup dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan ini saya breakdown menjadi 4 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian transaksi bisnis secara tepat. Yang kedua, membedakan jenis transaksi bisnis internal maupun transaksi bisnis eksternal secara tepat. Yang ketiga, menganalisis jenis transaksi bisnis pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian yang keempat, menafsirkan berbagai jenis dokumen transaksi bisnis dengan tepat. Itu dari segi pengetahuan. Kemudian ada dari segi keterampilan. Di sini ada dua turunannya. Yang pertama itu menunjukkan kelompok transaksi bisnis pada jenis perusahaan yang berbeda, ya. Artinya untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ini transaksinya seperti apa, ya? Karena memang tiap jenis perusahaan tersebut memiliki aktivitas operasional yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini ada mengoreksi transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaannya jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, berangkat dari tujuan pembelajaran inilah saya menentukan bahwa peserta didik nanti, siswa-siswi ibu, ya, bisa menguasai tujuan pembelajaran baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Oke, sebelum masuk ke materi, sini ada sedikit kutipan berupa video motivasi, ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita simak dulu video ini. Saya akan play. Ini saya ambil dari YouTube, ya. Play, kita simak bersama-sama. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Video yang barusan saya tayangkan ini merupakan video sebagai reminder ya, sebagai pengingat kita, baik ibu maupun kalian semuanya peserta didik, bahwa kutipan yang paling digarisbawahi adalah suksesnya kamu nanti tergantung dari apa yang kamu kerjakan hari ini ya. Jadi kalau misalkan hari ini kita masih suka malas-malesan, masih suka kebanyakan waktu main gadget gitu kan, nah nanti suksesnya pun akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama perbaiki diri, atur waktu, berapa lama untuk belajar, berapa lama untuk bermain gadget ya, karena kerja keras yang kita lakukan hari ini tentu akan membuahkan hasil untuk masa depan. Oke, semoga itu menjadi tambahan lagi motivasi bagi kalian. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke materi pembelajaran ya. Setelah video motivasi tadi, harusnya memang lebih terpacu lagi untuk mempelajari materi pembelajaran hari ini ya. Nah, dari transaksi bisnis perusahaan tadi, ini ada 4 materi pembelajaran secara inti ya. Yang pertama itu ada pengertian transaksi bisnis, yang kedua ada jenis transaksi bisnis, kemudian yang ketiga ada transaksi bisnis, baik itu di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian terakhir adalah jenis dokumen transaksi bisnis. Ya, kita akan bahas satu persatu, langsung ke bagian yang pertama terkait dengan pengertian transaksi bisnis. Ya, transaksi bisnis. Bicara transaksi bisnis berarti bicara tentang aktivitas ya, atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas. Entitas apa ya Bu? Entitas itu maksudnya adalah usahanya, perusahaan ya, atau secara langsung mempengaruhi hasil operasional.
Ya, jadi tiap ada aktivitas, tiap ada kejadian yang memberikan efek perubahan kondisi keuangan perusahaan, ini dinamakan dengan transaksi bisnis. Oke. Selanjutnya, dari transaksi bisnis tadi, dari aktivitas-aktivitas yang terjadi pada perusahaan, ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama transaksi internal, ya, yang kedua adalah transaksi eksternal. Nah, untuk transaksi internal berarti aktivitas-aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan yang ruang lingkupnya terjadi secara internal. Artinya yang ada di dalam lingkungan perusahaan, ya, transaksinya, aktivitasnya itu ada di dalam lingkungan perusahaan. Sementara untuk yang eksternal berarti ini melibatkan pihak luar, ya, baik pihak kedua maupun pihak ketiga. Misalnya dalam hal ini ada lembaga keuangan, ada pihak kreditor, ada pihak konsumen. Nah, ini berkaitan dengan transaksi eksternal. Ya, jadi transaksi atau kejadian ekonomi yang ada kaitannya dengan pihak luar, ya, dari lingkungan perusahaan. Oke. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa transaksi bisnis ada dua kategori, baik internal maupun eksternal. Nah, tiap transaksi yang terjadi, ya, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, ini ada dokumennya, ya. Jadi aktivitas yang terjadi itu bukan hanya terjadi begitu saja, tapi ada bukti pendukung. Ya, kita sebutnya sebagai dokumen transaksi bisnis. Ya. Di sini diartikan setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang sah, ya. Nih, Ibu garis bawahi yang sah untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pencatatan. Tanpa bukti transaksi tidak boleh dilakukan pencatatan. Jadi ketika nanti kalian misalkan kerja, kemudian kalian berada di posisi yang melakukan pencatatan transaksi, tapi ternyata pencatatan transaksi tersebut tidak disertai atau tidak dilampiri dengan bukti transaksi yang sah, maka pertanggungjawaban atas pencatatan yang kamu sudah lakukan ini diragukan, ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan pencatatan, kita harus ada bukti transaksinya, dan bukti transaksi tersebut harus sah, ya, harus diakui secara legal. Oke. Dokumennya berupa apa aja ya, Bu? Nah, di sini kalau tadi terkait dengan transaksi di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, bukti pun juga begitu, ya. Dibagi menjadi dua kategori. Ini ada bukti transaksi eksternal, ada juga bukti dari transaksi internal. Nah, untuk bukti transaksi eksternal ini meliputi ada kwitansi, ada cek, billet giro, nota kontan, faktur, nota kredit, dan nota debit. Sementara untuk bukti transaksi internal ini ada 3, itu ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo, ya, atau catatan yang sifatnya dari pihak secara jabatan lebih tinggi kepada pihak bawahannya. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari kwitansi, ya. Ini bukti transaksi eksternal, ya. Ya. Kwitansi, mungkin kalian sudah sering dengar dengan kata-kata ini, kwitansi. Kalau misalkan mau bayar sesuatu, ada yang menggunakan bukti kwitansi. Nah, itu maksudnya apa, ya? Nah, di sini perlu dipahami bahwa kwitansi ini merupakan tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Jadi di sini ada contoh bentuk kwitansi, ya. Ini sudah diterima dari Dani, ya.
banyaknya uang ini disebutkan secara kalimat ya. Di sini nominalnya 1.500.000, maka harus ditulis dengan kalimat 1.500.000 rupiah ya. Baru ditulis juga untuk pembayaran apa. Ini konteksnya adalah DP ya, uang muka 50%, ada pembelian jaket dan 26 kaos ya. Nah ini sisanya 1.500.000. Ini di Bandung, di jumlah ditulis angkanya 1.500.000. Nah ini berarti dia bayar untuk bayar DP, bayar uang muka untuk pemesanan jaket dan kaos ya. Nah ini diproduksinya kira-kira 2-3 minggu ke depan ya. Artinya kwitansi ini yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah pihak Nandia Collection ya, pihak yang menjual jaket dan kaos tadi ya. Nah kwitansi ini akan diberikan kepada si Dani Erwin ya. Artinya Dani sudah memberikan uang ya untuk pembayaran jaket dan kaos ke pihak Nandia Collection. Oke, begitu untuk kwitansi. Kemudian yang kedua ini ada cek ya. Cek ini identik dengan bank ya. Kalau misalkan mungkin ada orang tua kalian yang bekerja suka menyebut cek atau lembar yang dikeluarkan oleh bank ya. Ini kaitannya adalah dengan bukti transaksi eksternal ya, artinya yang berkaitan dengan pihak luar dari lingkungan perusahaan ya, yaitu pihaknya bank. Nah, dapat dipahami bahwa cek merupakan surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank ya, yang telah menandatangani ceknya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang namanya biasanya disebutkan di dalam cek ya. Dilihat dari gambar ini ada contoh cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA ya. Ini kebetulan cabangnya di Badung Denpasar, Bali. Cek ini dikeluarkan untuk, ini belum ditulis keterangan jelasnya ya. Nah, ini ada atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, ini harus disebutkan nanti namanya ya. Kalau misalnya yang nama yang ditunjuk di cek ini ternyata tidak bisa langsung mencairkan, maka harus dibuat surat kuasa ya untuk mencairkan cek ini. Ini ada tanggalnya, ada nomornya, kemudian ada nominal uangnya ya. Dan yang paling penting adalah tanda tangan dan cap. Nah ini yang tadi dimaksud di awal bahwa bukti transaksi itu harus sah ya. Sah dalam artian ada tanggalnya, tanggal kronologinya, ada keterangannya, ada nominal, ada tanda tangan dan cap ya. Ini maka dikatakan bahwa ceknya sah. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ada billet giro ya, masih berkaitan dengan pihak bank ya. Billet giro ini biasanya perusahaan mempunyai simpanan dalam bentuk giro ya. Nah ini gambarnya contoh gambar dari billet giro. Nah dapat dipahami bahwa billet giro ini merupakan surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank ya, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening seseorang yang biasanya namanya disebutkan dalam billet giro tersebut ya. Lagi-lagi di sini elemennya ada tanggal ya, ini harus diisi tanggalnya, ada nomor billet giro, kemudian ada nominal ya, baik dalam huruf seperti tadi di kwitansi ya, di cek juga sama, kemudian ada nominal dalam angka ya, kemudian di sini ada tanda tangan dan cap perusahaan ya. Ini harus semuanya
diisi ya, kalau mau dikatakan bilet gironya sebagai bukti transaksi yang sah. Itu yang ketiga. Yang keempat masih berkaitan dengan transaksi eksternal, bukti transaksi eksternal. Ini ada nota kontan ya. Sebenarnya nota kontan ini bukan hal yang baru bagi kalian yang biasanya kalau beli, misalkan beli pulpen, beli kertas ya ke tukang fotokopi. Nah, biasanya kalian dilampiri nota kontan. Ya, sesederhana bukti ketika kalian membeli secara tunai. Ini pun sama karena memang formatnya tergantung dari tiap toko atau usaha yang mengeluarkan nota kontan ini. Yang jelas di sini adalah nota kontan dibuat oleh penjual, diserahkan kepada pembeli, lembar aslinya ya, artinya lembar warna putih. Nah, biasanya ada beberapa lembar, itu lembar tembusannya yang biasanya warna pink, kuning, ya itu menjadi arsip yang akan disimpan oleh pihak penjual ya. Nah, ini biasanya nota kontan ini dikeluarkan ketika ada transaksi penjualan secara tunai. Ini salah satu formatnya, salah satu bentuk nota kontan ya. Penjualan tunai untuk perlengkapan apa ya ini, jarum jahit, benang resleting, perlengkapan ini ya, jasa jahit ya. Nah, ini yang mengeluarkan adalah toko Bahagia. Yang membeli siapa? Toko Sejahtera. Oke, ini yang keempat terkait dengan nota kontan. Kemudian yang kelima, kita bicara tentang faktur atau invoice ya. Faktur atau invoice ini dapat dipahami sebagai bukti transaksi yang timbul ketika adanya transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Nah, di dalam invoice ini juga terlampir barang-barang yang dibeli maupun yang dijual ya secara kredit. Dalam hal ini dapat dipahami transaksi tersebut tidak dibayarkan langsung secara tunai ya, artinya ada tempo ya, ada tempo biasanya dalam waktu seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan sampai 3 bulan ya. Baik, selanjutnya setelah faktur ada nota kredit dan nota debit. Nah, nota kredit dan nota debit ini beda ya dengan nota kontan. Nah, nota kredit dan nota debit ini biasanya dikeluarkan ketika adanya pengembalian barang atau kita sebut sebagai retur ya. Pengembalian barang itu kita sebut sebagai retur ya. Biasanya karena barang yang dibeli atau barang yang dijual itu di luar spesifikasi, rusak atau tidak sesuai dengan pesanan yang sudah ditentukan di awal. Oke, ini ada bukti memo ya, ini masuknya ke dalam transaksi internal ya, bukti transaksi internal. Nah, ini instruksi atau perintah dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan atas suatu kejadian. Nah, contohnya dalam hal ini PT Sejahtera ya, ini meminta untuk mengembalikan barang yang dibeli dari PT Nusa. Artinya sudah melakukan pembelian di tanggal sebelumnya, kemudian di tanggal 5 Desember karena ada beberapa yang rusak ya, tidak sesuai, maka dikembalikan ya, retur pembelian dikembalikan ke PT Nusa Indah ya. Ini bukti memo. Nah, ini biasanya tadi merupakan isinya perintah dari yang bagian lebih tinggi ya, biasanya manajer accounting kepada staff accounting untuk melakukan transaksi retur. Nah, ini harus dicatat berdasarkan bukti memo ini. Kemudian dari bukti transaksi internal juga ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Nah, ini jenis bukti internal perusahaan yang timbul sebagai akibat semua transaksi yang menyebabkan penerimaan kas
ya, atau kas diterima secara tunai. Nah, setelah tadi kita bahas satu persatu jenis-jenis dari dokumen transaksi, nah kita masuk ke sebenarnya apa aja sih, ya, apa saja sih transaksi yang mungkin akan terjadi di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, ini yang pertama itu di jenis perusahaan jasa dulu ya. Biasanya transaksi bisnis itu yang terjadi pertama ada transaksi penerimaan uang dari pemilik perusahaan, ya, atau kita sebutnya sebagai setoran modal. Kemudian yang kedua, ada penerimaan uang dari kreditur saat peminjaman, ya, baik itu lembaga keuangan, perseorangan maupun bank. Yang ketiga, pengeluaran uang untuk beli aset, ya, beli aset, perlengkapan, peralatan, ya, termasuk gedung dan tanah, dan membayar beban. Yang keempat, ada penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan. Yang kelima, pembayaran utang kepada kreditur. Yang keenam, ada pengembalian aset yang ditanamkan oleh pemilik. Ini adalah kurang lebih gambaran transaksi bisnis di perusahaan jasa. Oke, kita masuk ke jenis perusahaan yang kedua, yaitu perusahaan dagang. Apa aja tuh transaksi bisnis yang mungkin akan terjadi? Yang pertama ada transaksi pembelian, ya, maksudnya dalam konteks pembelian barang dagang. Kemudian ada transaksi potongan pembelian, transaksi retur pembelian, berarti ada pengembalian barang yang dibeli. Nih, ada transaksi biaya angkut, transaksi penjualan, transaksi potongan penjualan, dan transaksi retur penjualan. Ya, jadi ini sedikit berbeda dari transaksi bisnis yang ada di perusahaan jasa tadi ya. Nah, ini untuk perusahaan dagang. Nah, untuk yang ketiga itu ada transaksi bisnis di jenis perusahaan manufaktur. Nah, ini lebih kompleks lagi karena memang di perusahaan manufaktur bukan hanya menjual barang, ya, tetapi di perusahaan manufaktur adalah memproses bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi, baru kemudian dijual. Ya, jadi memang rangkaian untuk menghasilkan satu produk ini lebih panjang daripada dua jenis perusahaan sebelumnya. Ini yang pertama, deskripsi transaksinya. Yang pertama ada pembelian bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua ada pembayaran tenaga kerja langsung yang tentunya terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga ada transaksi biaya overhead pabrik yang timbul. Yang keempat ada transaksi persediaan barang dalam proses, ya, biasanya ketika proses produksi bahan baku yang masuk belum tentu jadi semua tuh ya. Kemudian yang kelima transaksi penjualan barang jadi, ya. Ya, jadi dari ketiga jenis perusahaan tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perusahaannya. Oke. Setelah tadi jenis perusahaan, nah ini coba kita lihat dari satu persatu gambar logo ini ya. Biasanya kalian sudah sangat familiar lihat beberapa logo ini. Yang pertama ini ada S Hardware, ya, biasanya mereka memang menjual produk-produk jadi, berarti ini termasuk dalam jenis perusahaan dagang. Kemudian ada JNE, ini salah satu jasa ekspedisi ya, artinya dia bergerak dalam perusahaan jasa. Begitupun Garuda Indonesia, walaupun Garuda Indonesia memiliki anak perusahaan, salah satunya adalah penjualan makanan, ya, tapi secara mayoritas Garuda Indonesia ini bergerak untuk perusahaan jasa. Oke, tadi kita sudah bahas satu persatu materinya. Nah, ini ada masalah, ya, Ibu sajikan masalah transaksi bisnis perusahaan. Kalian juga bisa baca ya, kalian bisa baca dan kalian bisa simak masalah ini
Ya, nanti akan Ibu lampirkan di Google Classroom sebagai bahan diskusi kalian per kelompok. Nah, ini hasilnya akan kalian diskusikan dan sampaikan di tools Padlet ya. Nanti alamat Padletnya pun akan terlampir di Google Classroom. Kurang lebih masalah transaksi bisnis ini adalah seperti ini ya. Jadi PT Mitra Jaya ini bergerak di bidang penjualan barang elektronik ya. Nah, ini ada Pak Adam sebagai karyawan bagian pembelian melakukan transaksi pembelian secara tunai. Tapi Pak Adam ternyata menerima nota kontan, di mana ketika nota kontan tersebut diserahkan ke bagian keuangannya mengatakan bahwa bukti tersebut tidak sah. Tadi Ibu sempat bahas sedikit ya, bahas di beberapa bukti transaksi mana yang dikatakan sah dan tidak sah. Nah, ini kalian sudah ada gambarannya dan bisa memprediksi ya, bisa menganalisis kira-kira kenapa nih nota kontannya tidak sah. Nah, karena tidak sah nota kontan itu, hal ini membuat Pak Adam harus kembali meminta nota kontan ke pihak supplier. Ya. Jadi dari masalah tadi coba kalian identifikasi masalah pokoknya apa, kemudian penyebab terjadi masalah tersebut, dan upaya atau tindakan yang diambil Pak Adam agar di kemudian hari kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ya, silakan kalian diskusikan. Nanti akan Ibu berikan waktu untuk diskusinya tersendiri. Setelah diskusi, Ibu minta kalian mengerjakan tes tertulis dan keterampilan ya. Ini ada pengetahuan dan keterampilan di link berikut. Ini coba Ibu klik. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Seperti ini ya. Jadi ini LKPD yang pertama, itu ada LKPD untuk pengetahuan ya. Nanti kalian akan membandingkan transaksi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Kemudian untuk keterampilannya, kalian akan menganalisis dokumen-dokumen yang Ibu sudah sajikan di sini ya. Ini juga nanti akan Ibu collect, Ibu akan minta kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke. Dari sini selesai sudah pertemuan Ibu kali ini ya. Ada quotes terakhir dari Ibu. Ini bunyinya, kalau pekerjaan yang sederhana saja kita tidak mampu untuk kasih yang terbaik, maka jangan harap kita akan mampu melakukan hal yang jauh lebih besar. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa menambah wawasan kalian lagi, khususnya untuk pengetahuan transaksi bisnis perusahaan. Ibu cukupkan, kalian dapat explore materinya, PPT-nya, kemudian LKPD-nya diakses melalui Google Classroom. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.